warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lingkungan. Berjumpa lagi dalam Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk Semua. Dan sudah hadir kedua narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. Andes Firman, SHMH, Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan. Apa kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Baik, dan juga sudah hadir narasumber kita yang kedua, Bapak M.A.A. Jumaidi, SEMM, Kasih Peningkatan Kapasitas dan juga tim Karhutla. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat selalu. Kita hari ini akan membahas mengenai evaluasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan ataupun Karhutla. Pertama kita ngobrol sama Pak Wilman terlebih dahulu mengenai target kinerja dari bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di tahun 2023. Bagaimana Pak? Baik, kita ini bidang lingkungan yang membidangi pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan. Target kita pada tahun ini beberapa sahan yang kita akan jadikan tempat evaluasi nantinya. Yang penting karena kita ini adalah di bidang pengendalian kerusakan, mudah-mudahan dengan kita bina dan kita berikan arahan kepada perusahaan-perusahaan ini dapat meminimal mungkin kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan perusahaan itu sendiri. Di kita memberikan arahan-arahan kepada mereka semua. Itu yang kita targetkan. Mudah-mudahan di tahun 2003 ini tidak terjadi kebakaran. Amin. Ya, karena beberapa tahun yang lalu masih aman kita, tapi 2019, 2015 kita rusak benar karena kebakaran. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan pembinaan ini target kita perusahaan dapat melindungi diri sendiri, tidak mencemarkan lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Baik, yang penting itu tidak mencemarkan lingkungan dan juga tidak membuat terjadinya lagi ya Karhutla yang sempat heboh mungkin ya untuk di Sumatera Selatan sendiri. Untuk Pak Jumaidi sendiri gimana Pak untuk program kerja yang sudah disiapkan dari tim Karhutla juga bagaimana Pak? Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dasar kita dibentuk ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan, pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Dan tahun ini kami dari dinas ini melalui bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan ini telah membentuk tim berdasarkan surat keputusan gubernur, dan ini tim terpadu dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita targetkan ini ada beberapa perusahaan baik itu dari HTI ataupun dari perkebunan sawit, dan kita memberikan pembinaan terus memberikan evaluasi peralatan perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan aturan, baik itu aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun aturan dari Permenpan atau Peraturan Menteri Pertanian. Dan ini juga kita akan melihat atau mengevaluasi item-item kelengkapan-kelengkapan yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu mereka harus mempunyai kelompok atau grup dalam mengantisipasi kebakaran hutan, juga harus membina masyarakat sekitar dengan membentuk masyarakat anti api, terus memberikan sosialisasi dan juga bantuan-bantuan peralatan, sehingga kita bisa memantau bahwa perusahaan tersebut sudah berkoordinasi membantu masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan. Berarti lebih diingatkan juga untuk perusahaan-perusahaan yang Pak ya, untuk mengajak juga masyarakat ya. Baik, untuk program kerja yang sudah disiapkan Pak dari bidang pengendalian kerusakan lingkungan ini untuk mencegahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, apa saja Pak program yang disiapkan? Seperti tadi ya sudah dikatakan oleh Pak Jumaidi, kita akan mendatangi kepada perusahaan-perusahaan yang dimana dia termasuk target wilayah lahan kebakaran, di mana ada 10 wilayah
ada kabupaten kota Rawan, yang rawan. yang rawan kebakaran, ini kita datangi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang inilah yang akan kita bina, kita lihat kelengkapan peralatan mereka, kesiapsiagaan mereka dalam menjaga karhutlah, karena nanti diperkirakan dari PMKG itu bulan 5 awal itu sudah mulai kering. Masuk musim kemarau. Jadi El Nino ya. Jadi kita sudah dikhawatirkan dia berulang 4 tahun yang lalu. Jadi 2019 itu akan berulang. Tapi dengan seperti ini mudah-mudahan targetan kita, capaian kita tidak terjadi kebakaran. Dengan kita memulai membina dan pencegahan. Membina ini, mudah-mudahan ya. Tapi untuk Pak Jumaidi sendiri Pak, pembinaan seperti apa sih yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan dan juga masyarakat agar untuk pencegahan karhutlah sendiri? Jadi kita mengevaluasi perusahaan-perusahaan tersebut apakah mereka sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi grup penanggulangan kebakaran hutan. Jadi perusahaan itu harus mempunyai regu yang terdiri sesuai dengan luasannya. Ya biasanya rata-rata itu satu regu 15 orang sesuai aturannya, dan mereka harus dilatih juga dengan peralatan-peralatan yang memadai karena perkebunan itu kan jauh. Mau dari mana airnya kalau tidak ada tempat airnya? Terus harus ada peralatan towernya, tower untuk memantau api biar lebih gampang, atau pakai dengan kalau sekarang kan lagi dalam musim pakai drone ya. Drone, pemantauannya harus rutin. Tapi yang sebenarnya yang paling prioritas itu adalah wilayah yang rawan gambut. Karena itu yang sangat sulit untuk pemadamannya. Tapi juga ini bukan berarti perusahaan lain tidak dipantau, karena ini menyangkut masalah dampak yang ditimbulkan. Karena kan jangan sampai nanti kita memproduksi asap lagi. Kalau bisa produksi oksigennya, bukan asapnya. Bukan asapnya. Jadi kita bermanfaat untuk dunia dengan salah satunya pengendalian kebakaran hutan ini. Itu. Baik, kembali ke Pak Wilman Pak, untuk dasar dan juga aturan tentang pencegahan dan juga pengendalian kerusakan lingkungan ini, apakah ada Pak dasarnya, ada undang-undangnya atau bagaimana? Kita sebenarnya berawal dari Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sendiri, Undang-Undang 32 2009, yang dimana di sana ada pasal yang mengatakan tidak boleh membuka lahan dengan membakar. Namun ada juga nanti untuk kearifan lokal dengan aturan-aturannya yang tertentu banyak. Jadi memang undang-undang sudah mengatur agar tidak terjadi kerusakan lahan, diatur dengan Undang-Undang 32 2009. Terus kita merujuk juga Mentan ya. Terus kita juga sudah punya aturan perda untuk di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita memang mengacu ke aturan-aturan yang sudah dari undang-undang sampai ke perda dan SK. Kita terakhir dengan SK untuk evaluasi. Tim. Ya. Itu kita tim evaluasi itu kita di-SK-kan oleh Bapak Gubernur untuk agar kita tidak seperti tahun 2019 lagi. Ini kayaknya kita memang di 2019 itu jadi trauma, 2015 ya bencana ya. Kita dianggap menjadi pengekspor asap. Mudah-mudahan yang akan datang ya. Baik Pak, yang menjadi target utama nih Pak dari pencegahan dan juga pengendalian lingkungan ini bagaimana Pak? Harapannya targetnya ya agar kita memang menghasilkan lingkungan yang sehat ya. Jadi walaupun perusahaan itu melakukan usahanya tapi tidak merusak lingkungan. Ramah lingkungan, apalagi ini kita sudah ada program yang namanya Polu Net Sink, yang penurunan emisi gas kaca itu yang jadi digadang-gadangkan oleh pusat sampai ke daerah. Ini berarti perusahaan harus mengikuti ini ya. Jadi aturan-aturan ini kita juga berharap ya, dengan kita membina seperti ini perusahaan-perusahaan dapat kita lakukan yang terbaik bagi kita semua. Jadi lestari lingkungan kita, itu target yang terakhirnya sebenarnya itu. Jadi harapannya itu minimal baik para pengusaha maupun masyarakat punya kesadaran sama-sama menjaga. Karena ini bukan hanya kita pemerintah, tapi juga seluruh bangsa Indonesia, menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Karena kalau polusi yang ditimbulkan akan menyusahkan semua.
berdampak semua, bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Karena kita kan jadilah untuk pengekspor asap itu. Ya. Karena memang bisnis juga dengan lingkungan harus seimbang ya Pak. Iya. Jangan Iya. sampai mementingkan bisnis tapi tidak Merusak. merusak Merusak lingkungan sendiri. Kalau untuk dari target utama Pak dari pembinaan perusahaan-perusahaan dari untuk pencegahan ini apa saja Pak targetnya Pak? Paling tidak yang pertama itu berkurangnya dampak pembukaan lahan dengan cara membakar atau tidak ada lagi. Sudah itu kesadaran dari pengusaha dan masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan dan juga hutan. Karena hutan itu untuk kita dan kita juga harus memelihara hutan untuk anak cucu kita. Benar, jangan hanya memikirkan saat ini saja ya Iya. Pak ya. Karena bumi ini akan ditunggui, ditempati sama generasi-generasi selanjutnya. Tentunya Pak pasti ada PR utama nih Pak dari pencegahan pelindungan lingkungan ini Pak. Untuk evaluasi yang menjadi PR utama ini apa saja? Boleh Pak Wilman terlebih dahulu Pak? PR-nya sih banyak, tapi kita ambil saja yang itu Pokoknya saja. saja bahwa kita harus memberikan kepada masyarakat, terutama di Sumsel ini, perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan, dan perusahaan yang lain, yaitu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan cucu kita nanti dengan cara bekerja dan berindustrilah secara hijau dan lestari. Itu yang terpenting. Jadi targetnya kita dengan usaha tapi tidak merusak lingkungan. Itu yang akan kita targetkan, benar-benar target yang terakhir itu. Jadi kita harus berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan. Iya. Untuk Pak Jumaidi sendiri bagaimana Pak untuk evaluasinya sendiri? Jadi kalau target ini kan kita juga mentargetkan di tahun ini, tahun kemarin juga ada kegiatan yang sama. Tapi sudah kita selesaikan kurang lebih di beberapa kabupaten kota dengan jumlah perusahaan. Mungkin sudah prioritasnya masih daerah-daerah gambut. Dan tahun ini kita mencangkupi beberapa kabupaten yang terdiri dari beberapa perusahaan sawit dan beberapa perusahaan HTI. Dan ini prioritasnya mungkin sudah menambah dari tahun kemarin. Tahun kemarin kurang lebih mungkin sekitar 20 atau 30 perusahaan. Tahun ini pun dengan jumlah yang sama. Karena bukan lagi perusahaan yang mengulang, tapi perusahaan yang belum kita evaluasi. Jangan sampai nanti luput dalam pantauan kita dan mereka tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan aturan dalam pemeliharaan atau pencegahan karhutlah di lokasi usahanya masing-masing. Dan juga ini kita mengharapkan perusahaan ini punya target juga dari hasil evaluasi ini bahwa pembinaan masyarakat sekitar dalam rangka pencegahan itu harus dilakukan juga sinergi baik dari kita pemerintah, perusahaan dan masyarakat dengan adanya pelatihan, bantuan ke masyarakat untuk bersama-sama menyadari atau bersama-sama berkesinambungan memantau wilayahnya masing-masing. Jangan sampai hal yang kecil tidak terlihat. Betul. Sudah besar baru mau ditanggulangin gitu. Karena memang harus dicegah ya Pak ya, sebelum terjadi pencegahan dini kita. pencegahan ini. Tapi Pak, berbicara mungkin perusahaan sudah dilakukan pembinaan. Apakah ada dari DLHP sendiri yang langsung membina masyarakat, mungkin di masyarakat di sekitaran daerah gambut yang sangat rawan? Apakah ada pembinaan langsung ke masyarakatnya atau mungkin hanya dari perusahaan dan perusahaan yang membina masyarakat? Bagaimana Pak? Kalau untuk wilayah-wilayah gambut maupun daerah-daerah perusahaan, itu kita juga pantau dari hasil evaluasi ini. Jadi evaluasi ini kita langsung berkoordinasi dengan perusahaan, bagaimana mereka mengajak masyarakat membentuk masyarakat anti api, harus ada bentuk ergunya, harus ada bentuk organisasi masyarakatnya, kita pantau. Dan ini juga kita lihat dari informasi dari masyarakat sekitar.
bahwa di situ sudah dibentuk dan mereka diberikan bantuan untuk peralatan, untuk misalnya jangan sampai mereka membakar lahan, diberikan kegiatan lain untuk ternak atau segala macam. Oke, tentunya diberikan edukasi juga ya Iya, untuk masyarakat edukasi. ya. Baik, kita kembali ke Pak Wilman, Pak, mengenai pembinaan di lahan gambut sendiri bagaimana, Pak? Baik, untuk lahan gambut itu sendiri kita mempunyai dana TP yang sudah ditugaskan oleh BRGM kepada kita. Jadi kita mempunyai kegiatan 3 kegiatan, R1, R2 dan R3, itu yang namanya rewiting, pembasahan, terus rekapitasi, penanaman ulang, terus revitalisasi. Nah, di revitalisasi inilah kita membina masyarakat, ya, kita berikan bantuan kepada mereka agar mereka tidak merusak lahan gambut itu sendiri. Jadi kita akan berikan dana biar mereka melakukan usaha, dapat penghidupan yang layak dan tidak merusak gambut. Ini untuk masyarakat, dan untuk perusahaan yang punya gambut kita juga bina, tapi bukan dari TP, kita sebagai melaksanakan tugas Undang-Undang 32 dengan melihat apakah mereka melakukan pembasahan sendiri, melakukan pembuatan sekat kanal dengan perusahaan itu sendiri, dan mereka menghitung TMAT-nya tersendiri. Itu yang kita periksa untuk di perusahaan kita bina untuk mereka melakukan itu semua. Itu. Jadi mudah-mudahan dengan ini gambut kita lestari, tidak terjadi terbakarnya gambut. Ini kalau bakar gambut paling susah memadamkannya, Bu. Iya. Iya, benar. Di daerah gambut, apalagi Rawan terbakar. rentan kebakaran ya, Pak ya. Mungkin Pak, untuk harapannya sendiri Pak dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, boleh Pak Jumaidi terlebih dahulu? Jadi kita mengacu dari peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Ini kita mengharapkan baik perusahaan maupun masyarakat sama-sama. Karena ini bukan untuk perorangan, bukan untuk golongan tertentu, tapi ini untuk kita bersama. Untuk masalah ekosistem gambut, dan juga dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang yang telah diubah dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2018 tentang pembukaan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Nah, ini kita harapkan juga kesadaran masyarakat, karena saling mengawasi, saling mengingatkan antara masyarakat dan perusahaan. Kalaupun ada yang membuka lahan dengan cara membakar, agar saling memberikan edukasi dan juga saling mengingatkan, jangan sampai nanti sudah besar baru mau ditanggulangi, kan nanti rugi semua. Betul. Terus juga dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan ini juga harapan kita dengan adanya kegiatan evaluasi juga menunjang apa yang menjadi kepentingan kita bersama, bahwa usaha dan masyarakat, pengusaha dan masyarakat sama-sama bersinergi, saling bahu-membahu, karena di lingkungan itu perusahaan tidak ada masyarakat, tidak ada yang bekerja. Betul. Tidak berjalan. Masyarakat tidak ada perusahaan, kesempatan untuk bekerja tidak ada. Nah, ini kalau bisa berkesinambungan, saling bahu-membahu untuk mengawasi lokasinya. Ini kan daerah sawit sama hutan. Karena hutan juga kan daerah HTI itu mungkin jauh dari penduduk. Betul. Tapi juga harus dipantau. Karena mungkin ada masyarakat yang ke hutan, yang ngambil kayu segala macam, kan ada yang juga berkebun di daerah-daerah dekat pinggiran hutan. Saling mengingatkan. Ya, jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mengurangi tingkat kebakaran yang ditimbulkan baik dari kegiatan usaha maupun dari kegiatan masyarakat. Amin. Tentunya juga sama-sama antara juga masyarakat, pemerintah dan juga perusahaan sama-sama bersinergi ya Pak ya. Jangan menjaga dan jangan sampai merusak lingkungan. Untuk Pak Wilman sendiri bagaimana Pak harapannya Pak dari evaluasi pencegahan karhutla ini? Baiklah, dari harapan saya kita berawal dari
Sumsel Maju Untuk Semua, visi kita dengan melalui misi yang keempat mempunyai tujuan terwujudnya pemerintahan pembangunan yang berkelanjutan dan dengan sasaran maju kualitas lingkungan hidup. Baik, maju kualitas lingkungan hidup. Karena jangan sampai masyarakat hanya menyalahkan satu pihak, hanya menyalahkan pemerintah saja, ternyata masyarakatnya juga membakar ya Pak, ya, membakar lahan dan juga ataupun membakar sampah sembarangan. Dan juga sama-sama saling bersinergi antara pemerintah, masyarakat dan juga perusahaan. Jangan sampai merusak lingkungan karena lingkungan ini tempat kita tinggal dan juga akan dilanjutkan generasi selanjutnya. Terima kasih tentunya untuk Bapak Dr. Andes Firman SH MH Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan DLHP Sumsel, dan juga terima kasih untuk Bapak MA Junaidi SEMM Kasih Peningkatan Kapasitas Tim Karhutla dari DLHP Sumsel, dan juga sudah memberikan informasi mengenai evaluasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan ataupun Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Sobat Lingkungan, dan berakhir sudah Rabu Podcast pada hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.